Nama saya Rizky Risa Citra dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Elektro kelas 01 angkatan 2019 dengan NIM 1924040014. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bab kelima tentang pengembangan media dan sumber belajar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dan manfaat media pembelajaran. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harafiah berarti tengah, atau bisa disebut perantara, atau juga bisa disebut pengantar. Maka, media adalah perantara atau pengantar sumber pesan dan penerima pesan. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa supaya terjadi proses belajar. Sanjaya pada tahun 2008 menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan. Secara garis besar, media pembelajaran terdiri atas 3 bagian. Yaitu bagian pertama yaitu media audio. Media audio yaitu media yang hanya dapat didengar suara saja, seperti radio dan rekaman suara. Nah, yang kedua yaitu media visual, yakni media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak memiliki unsur suara, seperti gambar, lukisan, foto, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu media audio visual. Nah, media ini yaitu media yang dapat kalian dengar suaranya dan juga dapat kalian lihat unsur gambar, seperti rekaman video, film, dan lain sebagainya. Nah, sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Nah, sumber belajar juga adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar. AECT atau Association for Education and Communication Technology membedakan 6 jenis sumber belajar. Yang pertama yaitu pesan atau message, yakni sumber belajar yang meliputi pesan formal dan non-formal. Yang kedua yaitu orang atau people, yakni orang yang menyimpan informasi. Yang ketiga yaitu bahan atau materials, yakni suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran. Yang keempat yaitu latar atau setting, yakni lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun yang berada di luar sekolah. Nah, yang kelima itu alat atau device, yakni benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut dengan perangkat keras yang berfungsi untuk menyajikan bahan pembelajaran. Nah, yang keenam yaitu teknik, yakni cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran. Nah, sumber materi pelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu tempat atau lingkungan. Lingkungan merupakan sumber pelajaran yang sangat kaya sesuai dengan tuntunan kurikulum. Ada 2 bentuk lingkungan belajar. Yang pertama yaitu lingkungan atau tempat yang sengaja didesain untuk belajar siswa, seperti sekolah. Nah, yang kedua itu lingkungan yang tidak didesain untuk proses pembelajaran, akan tetapi keberadaannya dapat dimanfaatkan. Nah, yang kedua itu orang atau narasumber. Pengetahuan itu tidak statis, akan tetapi bersifat dinamis yang terus berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, perkembangan yang secepat itu kadang-kadang apa yang disajikan dalam buku teks tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir, yang kesemuaannya itu tidak mungkin dipahami sepenuhnya oleh guru. Maka untuk mempelajari konsep-konsep baru semacam itu, guru dapat menggunakan orang-orang yang lebih menguasai persoalan, misalnya dapat mengundang para pakar ahli. Nah, yang ketiga itu objek. Objek atau benda yang sebenarnya merupakan sumber informasi yang akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih sempurna tentang sesuatu. Mempelajari bahan pelajaran dari benda yang sebenarnya bukan hanya dapat menghindari kesalahan persepsi tentang isi pelajaran, akan tetapi juga dapat membuat pelajaran lebih akurat, di samping motivasi belajar siswa akan lebih baik. Nah, yang keempat yaitu bahan cetak atau yang cetak. Nah, bahan cetak atau printed material adalah berbagai informasi sebagai materi pelajaran yang disimpan dalam bentuk
media cetak, misalnya buku. Nah, sedangkan bahan belajar non-cetak adalah informasi sebagai materi pelajaran yang disimpan dalam berbagai bentuk alat komunikasi elektronik yang biasanya berfungsi sebagai media pembelajaran. Nah, yang bagian kedua yaitu karakteristik komponen media pembelajaran. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Tentu kita tahu bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Tanpa bantuan media, maka materi ajar menjadi sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa. Nah, yang kedua yaitu media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sekarang Anda telah menaah media sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar di peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Bagian ke-C atau bagian ketiga yaitu macam-macam media pembelajaran dan karakteristiknya. Nah, yang pertama itu media hasil teknologi. Karakteristiknya yaitu teks dibaca secara linear, menampilkan komunikasi secara satu arah dan reseptif, ditampilkan secara statis atau diam, pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip pembahasan dan berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua yaitu media hasil teknologi audiovisual. Karakteristiknya yaitu bersifat linear, menyajikan visual yang dinamis, digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang, merupakan representasi fisik dari gagasan real atau abstrak, dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif, berorientasi pada guru. Nah, yang ketiga yaitu media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Nah, media ini berkarakteristik yang pertama dapat digunakan secara acak atau non-sekuensial atau secara linear. Yang kedua yaitu dapat digunakan sesuai keinginan siswa atau perancang. Yang ketiga yaitu gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan simbol dan grafik. Yang keempat yaitu berorientasi pada siswa dan melibatkan keaktivitas siswa yang tinggi. Nah, yang keempat yaitu media hasil gabungan teknologi cetak dan teknologi komputer. Karakteristik media ini yang pertama itu dapat digunakan secara acak, sekuensial, atau linear. Nah, yang kedua itu gagasan disajikan secara realistik sesuai dengan pengalaman siswa. Nah, yang ketiga prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme ditetapkan dalam pengembangan dan penggunaan pengajaran atau pelajaran. Nah, yang keempat yaitu pelajaran ditata dan terpusat pada lingkungan kognitif sehingga pengetahuan dikuasai jika pengetahuan itu digunakan. Nah, yang kelima itu bahan-bahan pelajaran melibatkan interaktif antar siswa. Nah, selain pembagian itu ada lagi pembagian media pelajaran menurut jenis, daya liput, dan bahannya. Nah, yang pertama itu yang dilihat dari jenisnya. Ada media auditif, media visual, media audiovisual. Nah, media audiovisual ini terbagi atas audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Nah, yang kedua itu jika dilihat dari daya liputnya, terbagi menjadi media daya liput luas dan serentak. Yang kedua media daya liput terbatas oleh ruang dan tempat, dan yang ketiga yaitu media untuk pembelajaran individual. Nah, yang ketiga dilihat dari bahan-bahannya, terbagi atas dua, media sederhana dan media kompleks. Nah, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Di antara kelebihannya media pembelajaran yang pertama itu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Nah, yang kedua yaitu mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Nah, yang ketiga yaitu dengan menggunakan media secara tepat dan bervariasi, sifat fasik anak didik dapat diatasi. Yang keempat yaitu masalah perbedaan antara siswa dengan siswa lainnya serta siswa dengan guru juga bisa diatasi dengan media yang berbeda dengan kemampuan dalam itu memberikan perangsangan yang sama. Yang kedua mempersamakan pengalaman, dan yang ketiga menimbulkan persepsi yang sama. Nah, selain
Lebihan, media juga ini memiliki kelemahan atau kekurangan. Nah, yang pertama itu terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain dan pengembangan. Nah, yang kedua itu bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Nah, yang kelima itu pemanfaatan dan penggunaan sumber belajar. Pemanfaatan dan penggunaan sumber belajar yang pertama itu media berbasis visual. Keberhasilan penggunaan media ini ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafik. Jika mengamati bahan-bahan grafis, gambar, dan lain-lain yang ada di sekitar kita, kita akan menemukan gagasan untuk merancang bahan visual yang menyangkut penataan elemen-elemen visual yang akan ditampilkan. Nah, yang kedua yaitu media berbasis audiovisual. Nah, media ini merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Audio dapat menampilkan pesan yang memotivasi siswa, dan penggunaan media audio sangat mendukung sistem pelajaran tuntas. Nah, yang ketiga itu kombinasi slide dan suara. Gabungan slide atau film bingkai dengan tab audio adalah jenis sistem multimedia yang paling mudah diproduksi. Media pembelajaran gabungan slide dan tab atau suara dapat digunakan pada berbagai lokasi dan untuk berbagai tujuan. Pembelajaran yang melibatkan gambar-gambar guna menginformasikan atau mendorong lahirnya respon emosional. Nah, yang keempat ada media berbasis komputer. Di samping digunakan untuk keperluan administrasi dan pengembangan usaha pada perusahaan kecil atau perusahaan besar, komputer pun mendapat tempat di sekolah-sekolah, yaitu sebagai alat simulasi atau tutorial set latihan. Nah, yang kelima yaitu multimedia berbasis komputer dan interaktif video. Nah, multimedia ini perpaduan antara kombinasi dua atau lebih jenis media, ditekankan kepada kendali komputer sebagai penggeraknya. Nah, penggabungan ini merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi pelajaran. Nah, yang keenam yaitu media berbasis internet. Penggunaan internet dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah e-learning atau juga dikenal dengan istilah distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh yang seperti kita lakukan saat ini di masa pandemi ini. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menyaksikan.